Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya hingga hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang khasiat membaca salawat Jibril yang bacaannya adalah Sallallahu ala Muhammad. Sebuah salawat yang paling pendek dari semua jenis salawat yang ada. Namun demikian, salawat ini sangat agung sekali barokahnya dan sangat luar biasa pula khasiatnya, sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah meluaskan rezeki kita, memudahkan urusan kita, melancarkan usaha kita, menghilangkan kesusahan dan kebingungan kita, dan yang paling penting adalah agar Allah menyelamatkan kita baik di dunia hingga kelak di akhir masa. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habibis Syafi', di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Muhammad bin Abdullah bin Al-Khayyam As-Samarqandi, telah berkata Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Khayyam As-Samarqandi, atau yang lebih populer dengan sebutan Al-Imam As-Samarqandi. Kata beliau, dakhaltu yawman fi magharati Ka'bin. Suatu hari aku masuk ke sebuah gua di daerah Ka'ab. Fadalaltu tariqa, lalu aku tersesat atau bingung arah di dalam gua itu. Fa'idzan ana bil Khidir alaihi salam, tiba-tiba di saat itu aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Wa qad ra'aituhu, dan aku benar-benar melihatnya. Wa qala li imshi, dan beliau Nabi Khidir itu berkata kepadaku, kata beliau, berjalanlah. Famasyaitu ma'ahu, maka aku pun berjalan bersamanya. Wa qultu lahu, dan aku bertanya kepada beliau, ma ismuka, siapa namamu? Qala Khidir ibnu Isa Abul Abbas, aku adalah Khidir bin Isa Abul Abbas. Wa ra'aitu ma'ahu sahiban faqultu lahu ma ismuka faqala Ilyas bin Syam, dan aku juga melihat seseorang menemani beliau, seorang teman bersama Nabi Khidir. Faqultu lahu, dan aku pun bertanya kepada orang yang bersama Nabi Khidir itu, ma ismuka, siapa namamu? Maka orang yang bersama Nabi Khidir itu menjawab, Ilyas bin Syam, aku adalah Ilyas bin Syam. Jadi Al-Imam As-Samarqandi itu satu hari masuk ke dalam sebuah gua di daerah Ka'ab. Tiba-tiba di dalamnya beliau tersesat, cak maturana posang.
tersesat arah, dan di saat itulah beliau berjumpa dengan dua orang, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Fakultu rahimakumullah, maka aku pun berkata, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian berdua. Hal ra'aituma Muhammadan, apakah Anda berdua pernah melihat Nabi Muhammad? Kataku kepada Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Qala na'am. Kemudian beliau berdua menjawab, na'am, iya, kami berdua pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku, Al-Imam As-Samarqandi maksudnya, berkata kepada beliau berdua, bi'izzatillahi wa biqudratihi latukhbirani syai'an hatta arwiya ankuma. Demi kemuliaan Allah dan demi kekuasaannya, hendaklah Anda berdua bercerita kepadaku tentang sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad, hatta urwiya ankuma, sehingga aku bisa meriwayatkan hadis yang datangnya dari Anda berdua. Faqala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu berkata, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ma min mu'minin shalla ala Muhammadin, tidak ada dari seorang mukmin yang membaca sallallahu ala Muhammad, illa naddarallahu bihi qalbahu wa nawwarahu, kecuali Allah akan menyinari dan menerangi hatinya. Artinya, kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sallallahu alaihi Muhammad, maka orang itu hatinya akan diterangi, disinari oleh Allah dengan nur ilahi, sehingga hati itu selalu tergerak untuk berbuat berbagai macam kebaikan, akan sejuk hatinya, damai batinnya, tentram jiwanya. Wa sami'tul Khidir wa Ilyas yaqulani, dan aku mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata, kana fi bani Israil nabiyyun yuqalu lahu Ashmawil, bahwa dulu di negeri Bani Israel ada seorang nabi, yaitu Nabi Ashmawil, atau yang lebih populer dengan sebutan Nabi Syamawil. Wa qad razaqahu Allahu ta'ala an-nasra 'alal a'da, dan ia diberi karunia oleh Allah berupa pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Artinya selalu diberi kemenangan oleh Allah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Wa annahu kharaja fi talabi aduwin, dan ia suatu hari keluar untuk mengintai musuh, karena ia mendapat informasi dari intelijen bahwa bakal ada musuh yang datang menyerang. Faqalu hadza sahirun ja'a liyaskhara a'yunana wa yufsida asakirana. Mereka, para tentaranya, berkata bahwa musuh kita yang akan datang hari ini adalah para tukang sihir. Ia akan datang untuk menyihir mata kita atau pandangan kita, wa yufsida asakirana, dan untuk membuat kekacauan pada tentara-tentara kita. Fa naj'aluhu fi nahiyatil bahri wa nahzimuhu, maka marilah kita tunggu mereka di tepi pantai dan kita hadang mereka, kita cegah mereka agar tidak datang menyerang kami. Fa kharaja fi 40 rajulan faj'aluhu fi nahiyatil bahri, maka Nabi Syamawil berangkat bersama 40 orang laki-laki. Faja'aluhu fi nahiyatil bahri, dan mereka menunggu datangnya musuh itu di tepi pantai. Faqala ashabuhu kaifa naf'alu, maka para tentaranya yang 40 orang itu berkata, kaifa naf'alu, apa yang akan kita lakukan di sini? Faqala ihmalu wa qulu sallallahu ala Muhammad, maka Nabi Samuel itu menjawab, tunggulah dengan sabar di sini dan ucapkanlah sallallahu ala Muhammad. Kita menunggu di sini dengan sabar sambil membaca sallallahu ala Muhammad. Fahamalu wa qalu fasara a'da'uhum fi nahiyatil bahri faghariqu ajma'un.
Maka mereka menunggunya dengan sabar di tepi lautan sambil membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Fasara a'da'uhum fi nahiyatil bahri faghariqu ajma'un. Maka para musuhnya yang sebentar lagi sampai di tepi pantai itu tenggelam semuanya. Wa qala al-Khidir kana fi hadratina, dan Nabi Khidir berkata bahwa peristiwa itu terjadi di hadapan kami, di hadapanku. Artinya aku melihat sendiri tentang adanya peristiwa itu. Wa sami'tuhuma yaqulani, dan aku mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata. Ini kata Al-Imam As-Samarqandi. Kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man shalla ala Muhammadin tahura qalbuhu minan nifaqi kama yutahhiru thawbal ma'u. Bahwa barang siapa yang membaca salawat dengan redaksi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, tahura qalbuhu minan nifaq, maka hatinya akan bersih, akan suci dari sifat-sifat munafik. Kama yutahhiru thawbal ma'u, sebagaimana air yang membersihkan baju. Artinya sebagaimana tadi diterangkan bahwa orang yang banyak membaca sallallahu alaihi Muhammad, maka hatinya akan suci, akan bersih, akan Allah beri cahaya sehingga hati itu selalu tergerak untuk berbuat kebaikan. Wa sami'tuhuma yaqulani, dan aku mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad, tidaklah seseorang mukmin membaca salawat dengan bacaan sallallahu ala Muhammad, illa ahabbahun nasu, kecuali ia akan dicintai oleh orang lain. Wa in kanu abghaduhu, walaupun pada awalnya orang-orang itu membencinya, tapi jauh di lubuk hati yang paling dalam ia akan cinta kepadanya. Wallahi la yuhibbunahu hatta yuhibbahu Allahu azza wa jalla. Demi Allah, tidaklah mereka semua cinta kepada orang itu kecuali sebelumnya Allah mencintainya lebih dahulu. Wa sami'na yaqulu 'alal mimbar, dan kami Nabi Khidir dan Nabi Ilyas mendengar beliau bersabda di atas mimbar. Man qala sallallahu ala Muhammad, barang siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad, faqad fataha ala nafsihi sab'ina baban minar rahmah, maka ia benar-benar telah membuka untuk dirinya sendiri 70 pintu dari pintu-pintu rahmat. 70 pintu rahmat itu luar biasa. Satu rahmat saja bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu satu rahmat, apalagi 70 pintu dari pintu-pintu rahmat. Itu kalau satu kali. Wa sami'tuhuma yaqulani, dan aku, maksudnya Imam As-Samarqandi, mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata, ja'a rajulun minasyami ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari datanglah seorang laki-laki dari negeri Syam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna abi syaikhun kabirun, ya Rasulullah sesungguhnya ayahku sudah tua renta. Wa huwa yuhibbu ayyaraka, dia ingin sekali untuk bisa melihatmu. Faqala i'tini bihi, dan Nabi pun bersabda, datangkan orang tuamu kepadaku, bawa dia ke sini. Faqala innahu darirul basar, maka orang itu berkata bahwa ayahku di samping sudah tua, ia juga buta. Faqala lahu qul lahu liyaqul fi sab'i usbu'in, yakni sab'i layalin sallallahu ala Muhammad fa innahu yarani fil manam hatta yarwi anil haditha. Maka katakan pada ayahmu, hendaklah ia selama 7 malam memperbanyak membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Fa innahu yarani fil manam, maka ia akan bermimpi bertemu denganku. Hatta yarwi anil hadis, sehingga ia bisa meriwayatkan hadis dariku. Fa fa'ala dzalika, maka orang tuanya mengerjakan hal tersebut. Fara'ahu fil manam, maka ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad.
Fakana yurwi anhul haditha, dan ia meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tuhuma yaqulani, dan aku mendengar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berkata, kata Imam As-Samarqandi. Kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami mendengar Rasulullah bersabda, idza jalastum majlisan faqulu bismillahi wa sallallahu ala Muhammad. Ketika kamu duduk di satu majelis, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad. Nah, ketika ini dilakukan, yuwakkilullahu bikum malakan yamna'ukum minal ghibah hatta la taghtabu. Maka Allah akan mengutus malaikat kepadamu, di mana malaikat itu mencegahmu dari melakukan ghibah, sehingga kamu semua tidak melakukan ghibah di tempat itu. Fa idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad fa innan nasa la yaghtabunakum wa yamna'uhumul malaku minal ghibah. Dan ketika kamu berdiri ingin pergi dari tempat itu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad. Maka manusia tidak akan menggibahmu, dan malaikat itu mencegah orang yang ada di sana untuk tidak merasanimu, untuk tidak menggibahimu. Itu antara lain beberapa khasiat dari salawat Jibril. Sebenarnya masih banyak sekali, di mana keterangan ini saya kutip dari kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habibis Syafi' yang dikarang oleh Al-Imam As-Sakhawi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.